Hai Sobat Sport, thank you to everyone for watching this and for all of your support. Mari kita bangun bersama channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya dari channel ini. Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian Rian Ardianto di turnamen bulu tangkis Korea Open 2023. Makin terpuruk atau bisa bangkit? Gelaran turnamen bulu tangkis level Super 500 yakni Korea Open 2023 berlangsung di Jinnam Stadium, Yeosu, yang dilangsungkan pada 18 hingga 23 Juli. Ganda putra Indonesia sendiri mengirimkan 4 wakil di Korea Open yakni Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Leo Roli Carnando, Daniel Martin, Bagas Maulana, Muhammad Shohibul Fikri dan Pramudia Kusumawardana, Yeremia Rambitan. Sayangnya, 2 wakil ganda putra Indonesia yakni Bagas Maulana, Muhammad Shohibul Fikri dan Leo Roli Carnando, Daniel Martin terhenti di babak 32 besar. Sementara itu, Pramudia Kusumawardana, Yeremia Rambitan berhasil melaju ke babak kedua setelah mengalahkan wakil Denmark, JPB Lasse Molhede. Lalu, ganda putra Indonesia yang belum bertanding yakni Fajar Alfian Rian Ardianto akan berlaga di hari kedua Korea Open 2023. Fajar Rian sendiri akan menghadapi ganda putra kualifikasi asal Korea Selatan, Ko Sung Hyun Shin Baek-cheol di babak pertama yang akan berlangsung pada Rabu, 19 Juli 2023. Pasangan yang akrab disapa Fajri tersebut harus melakoni ujian berat di babak pertama. Pasalnya, di pertemuan sebelumnya, ganda putra Indonesia ini harus takluk dari Ko Shin di Japan Open 2019. Sementara itu, jika berhasil revanse dan melaju ke babak 16 besar, Fajar Rian akan bersua dengan ganda putra Chinese Taipei yang berhasil mengalahkan Leo Daniel yakni Lu Qingyao, Yang Pohan. Seharusnya, Fajar Rian dapat mudah mengalahkan Lu Qingyao, Yang Pohan karena menilik rekor pertemuan mereka lebih unggul dengan mengamankan 4 kemenangan beruntun. Jika mampu melaju ke babak perempat final, Fajar Alfian Rian Ardianto berpotensi bersua dengan ganda putra unggulan asal Malaysia yakni Ong Yusin Teo Ae. Lalu jika berhasil melaju ke semifinal, Fajar Rian berpeluang menghadapi beberapa lawan tangguh seperti Eren Chia, Soh Woo-ik hingga Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae. Seperti diketahui, Fajar Alfian Rian Ardianto semakin terancam posisinya di puncak ranking BWF usai kocar-kacir di beberapa turnamen bulu tangkis. Padahal sebelumnya, Fajar Rian gemilang di awal musim dengan menyabet 2 gelar juara di turnamen level Super 1000 yakni Malaysia Open dan All England. Namun, performa mereka semakin merosot usai menjadi juara di All England 2023 usai mengalahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan di final. Di Spain Master sendiri, Fajar Rian harus terhenti di perempat final dari ganda putra Chinese Taipei, Li Fangqi, Li Fangzhen dalam 3 game ketat. Sementara sebelum berlaga di Korea Open, Fajar Alfian Rian Ardianto tampil kurang maksimal di Malaysia Masters dan Singapore Open dengan terhenti di babak pertama. Ganda putra Indonesia, Pramudia Kusumawardana, Yeremia Rambitan remukan JPB Lasse Molhede dari Denmark, dengan sengit di 32 besar Korea Open 2023, Selasa, 18 Juli 2023. Pramudia Kusumawardana, Yeremia Rambitan sukses mengalahkan wakil Denmark JPB Lasse Molhede di 32 besar Korea Open 2023 dengan skor 21-18, 21-16. Pasangan berjuluk Prayer ini berhasil melesat dalam keunggulan 3-1 setelah Molhede melakukan kesalahan dalam mengembalikan bola. Pasangan asal Denmark itu kerap kali melakukan kesalahan sehingga Pramudia, Yeremia kini unggul 7-4 di set pertama. Tak menyerah, JPB Lasse Molhede berhasil menggempur balik bahkan kini berbalik unggul 10-11 di interval pertama. Permainan berjalan relatif imbang yang mana keduanya saling kejar-kejaran poin hingga kedudukan menjadi 14-14. Tak menyerah begitu saja, Pramudia, Yeremia kini berbalik unggul 18-15 setelah gempurannya tak bisa dibendung oleh wakil asal Denmark itu. Prayer makin unggul jauh 20-17 setelah smash tajam terarahnya ke pojok lapangan membuat Molhede tak berkutik. Pramudia Kusumawardana, Yeremia Rambitan lantas menutup set pertama dengan kemenangan 21-18 setelah bola yang dikembalikan JPB Lasse Molhede keluar dari lapangan.
Tak butuh waktu lama, Pramudia Kusumawardana, Yeremia Rambitan sudah unggul 3-0 terlebih dahulu di set kedua Korea Open 2023 ini. Namun, JPB Lasse Molhede sukses menyamakan kedudukan menjadi 5-5 setelah sontekan Pramudia Kusumawardana, Yeremia Rambitan dinyatakan keluar lapangan. Untung saja wakil asal Denmark itu kerap melakukan kesalahan mengembalikan bola sehingga Prayer kini menjauh unggul 8-6. Beberapa kesalahan masih kerap dilakukan B. Molhede yang menguntungkan Pramudia, Yeremia hingga kini unggul 10-8. Kesalahan mengembalikan servis dari JPB Lasse Molhede membuat Pramudia Kusumawardana, Yeremia Rambitan menutup interval pertama di set kedua ini dengan keunggulan 11-8. Ganda putra bulu tangkis Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri, Bagas Maulana gagal ke babak 16 besar Korea Open 2023. Bagas Fikri ditekuk oleh wakil Korea Selatan, Jin Yong Nasungsung. Pertandingan itu digelar di Jinnam Stadium, Yeosu, Korea Selatan pada Selasa, 18 Juli 2023, siang waktu Indonesia Barat. Bagas Fikri dikalahkan dalam 2 game langsung dengan skor 6-21 dan 10-21. Bagas Fikri terpantau memulai pertandingan dengan kurang baik. Ganda putra ranking 15 dunia itu keteteran dengan permainan cepat yang diterapkan oleh Yong Sung-sung pada awal game pertama. Tak ayal, Bagas Fikri langsung ketinggalan banyak poin dari ganda putra tuan rumah. Yong Sung-sung berhasil memanfaatkan situasi ini dengan baik. Mereka terus melancarkan serangan masif untuk menghancurkan pertahanan Bagas Fikri. Hasilnya, Yong Sung-sung mampu mengamankan kemenangan pada game pertama dengan mudah. Ganda putra ranking 39 dunia itu menang atas Bagas Fikri dengan skor meyakinkan 21-6. Memasuki game kedua, Yong Sung-sung yang tampil di depan pendukung sendiri langsung mendominasi permainan. Pukulan cepat dan keras menghujani pertahanan ganda putra Indonesia tersebut. Alhasil, Yong Sung-sung unggul cepat atas Bagas Fikri pada jeda interval game kedua dengan skor 11-2. Setelah jeda, juara All England 2022 itu tidak mampu menemukan permainan terbaiknya. Ganda putra Indonesia, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan secara resmi tidak berpartisipasi di ajang Korea Open 2023 pada 18 hingga 23 Juli nanti. Keduanya sudah tidak terdaftar di laman resmi BWF. Teda Diaz dilaporkan menarik diri dari turnamen BWF World Tour Super 500 itu sejak 2 pekan lalu. Pada drawing awal, mereka seharusnya berhadapan dengan sesama wakil Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri, Bagas Maulana di babak 32 besar. Namun, dalam informasi terbaru BWF, sudah tidak ada nama Ahsan Hendra. Posisi keduanya digantikan oleh wakil Korea Selatan, Jin Yang Nasungsung. Ahsan Hendra dilaporkan memilih fokus pada 2 turnamen berikutnya yakni Japan Open 2023 pada 25 hingga 30 Juli dan Australia Open pada 1 hingga 6 Agustus mendatang. Pasangan ini sebelumnya tampil di ajang Kanada Open awal bulan ini. Tapi, Teda Diaz terhenti di babak perempat final. Sementara itu, Indonesia resmi mengirimkan 9 wakilnya ke turnamen bulu tangkis Korea Open 2023. Mengingat bergengsinya ajang ini, PBSI mengirimkan atlet terbaik untuk berburu gelar juara seperti Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto dan Gregoria Mariska Tunjung. Fajar Rian bertekad naik podium pertama di ajang ini setelah tampil kurang maksimal di Malaysia Masters, Singapore Open dan terakhir Indonesia Open 2023. Di Korea Open tahun lalu, ganda putra nomor 1 ranking BWF tersebut hanya menjadi runner-up usai dikalahkan wakil tuan rumah, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae. Di sisi lain, wakil Indonesia di Korea Open 2023 sudah mulai mencoba lapangan. Gregoria Mariska Tunjung dan kawan-kawan baru saja menyelesaikan latihan terakhir sebelum pertandingan pertama dimulai besok. Latihan berlangsung selama 60 menit. Menurut Grego, lapangan kali ini benar-benar butuh konsentrasi tinggi karena angin cukup kencang. Lalu, cahaya juga minim, tapi dia berharap hal itu sudah normal pada hari pertandingan. Ini pertama kali saya main di kota Yeosu dan dibandingkan lapangan pertandingan yang lain relatif lebih kecil venue-nya, ujar Gregoria. Karakteristiknya sedikit berangin jadi tadi coba benar-benar adaptasi agar tidak terpengaruh dengan kondisi itu. Selain itu, saya merasa cahaya di lapangannya tidak merata, imbuhnya.
Di pinggir-pinggir itu agak gelap tapi mungkin besok sudah lebih merata saat pertandingan, jelas tunggal putri itu.